Di sebuah hutan yang rimbun dan hijau, hiduplah seekor hewan kecil yang sangat terkenal, yaitu si kancil. Tubuhnya kecil, kakinya ramping, matanya tajam dan kepalanya selalu penuh dengan akal-akal licik. Walaupun banyak hewan lain memuji kecerdikannya, tidak sedikit pula yang merasa kesal karena kenakalan kancil sering membuat masalah. Sejak kecil, kancil memang terkenal bandel. Ia suka bermain di kebun Pak Tani yang terletak di tepi hutan. Kebun itu penuh dengan timun, jagung, dan sayuran segar yang selalu tampak menggiurkan. Setiap kali lapar, kancil bukannya mencari makanan di hutan, melainkan mengintip ke kebun Pak Tani. Kebun itu selalu penuh makanan enak, gumam kancil sambil menjilat bibirnya. Dan benar saja, setiap malam, kancil menyelinap diam-diam melompati pagar lalu berpesta sendirian. Mentimun dimakan, jagung dicabuti, bahkan daun-daun muda pun tak luput darinya. Pak Tani yang sabar akhirnya mulai geram. Setiap pagi ia menemukan kebunnya berantakan. Bekas gigitan kecil di mentimun, batang jagung roboh, dan tanah berjejak kaki mungil. Pasti si kancil nakal itu lagi, geram Pak Tani sambil menghela napas. Karena kesal, Pak Tani pun menyiapkan jebakan. Sebuah boneka dari getah karet yang lengket, ia taruh di tengah kebun, seolah-olah boneka itu adalah penjaga kebun. Malam pun tiba. Seperti biasa, kancil melompat-lompat dengan gembira, perutnya keroncongan, dan ia sudah membayangkan makan malam yang lezat. Tapi begitu masuk ke kebun, matanya terbelalak. Siapa itu berdiri di tengah kebun? Seorang manusia, bisiknya. Ternyata kancil melihat boneka getah yang dipasang Pak Tani. Karena penasaran, ia mendekat lalu berkata, "Oi, siapa kamu? Jangan ganggu aku, ini kebun langgananku." Boneka itu diam saja. Kancil kesal. "Hei, kamu tuli ya kalau kamu berani lawan aku." Kancil menampar boneka itu dengan kakinya. Tapi sial, kaki mungilnya langsung lengket menempel. "Aduh, lepas, lepas," teriak kancil. Kancil semakin marah, lalu menendang boneka itu dengan kaki satunya. Bukannya lepas, malah kedua kakinya menempel. Karena panik, ia menubruk boneka itu dengan kepala. Sekarang seluruh tubuhnya menempel lengket dan tak bisa bergerak. Esok paginya Pak Tani datang dan tertawa puas. Akhirnya tertangkap juga si pencuri kecil. Dasar kancil nakal. Pak Tani lalu mengikat kancil ke sebuah karung. Rencananya kancil akan dihukum karena sudah terlalu sering merusak kebun. Namun di dalam karung, otak cerdik kancil berputar. Ia pura-pura menangis keras. "Tolong Pak Tani, saya bukan pencuri. Saya cuma disuruh harimau. Kalau saya tidak mengambil timun, harimau akan memangsa saya. Tolonglah lepaskan saya Pak Tani. Kalau tidak, harimau akan marah padamu." Pak Tani terkejut. Ia tahu harimau adalah penguasa hutan buas dan menakutkan. Bayangan harimau datang menyerang membuat Pak Tani gemetar. Akhirnya, karena takut ia buru-buru melepaskan kancil dari karung. Begitu bebas, kancil tidak lari begitu saja. Ia malah meloncat-loncat sambil tertawa keras. "Hahaha, Pak Tani bodoh. Tidak ada harimau, aku hanya menipumu." Pak Tani sadar bahwa dirinya diperdaya. Ia berteriak marah, tapi kancil sudah kabur ke hutan. Dasar kancil nakal, suatu saat akan ada balasannya. Namun bukannya jerah, kancil justru semakin sombong. Ia membanggakan dirinya pada hewan-hewan lain. "Kalian lihat, tidak ada yang bisa menangkap aku. Bahkan manusia pun bisa aku tipu. Aku adalah hewan paling cerdik di hutan ini." Hewan-hewan lain hanya menggelengkan kepala. Mereka tahu meski kancil cerdik, kenakalannya bisa membawanya ke dalam bahaya suatu hari nanti. Pesan moral. Cerita ini mengajarkan kita bahwa kepintaran harus digunakan dengan baik. Jika digunakan untuk berbuat nakal, akhirnya akan membuat orang lain marah dan bisa membawa masalah.